Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan memasuki Just Hope episode ke-121 dengan tema membangun dengan benar mengenai pilihan, integritas, dan juga hikmah. Ya, sebelum kita mulai, mari kita siapkan hati kita dengan berdoa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan yang sejati. Asal mula segala makhluk, curahkanlah seberkas cahayamu untuk menembus kegelapan akal budiku. Ambillah dariku kegelapan ganda yang menyelimuti sejak lahir, suatu ketidakmengertian karena dosa dan ketidaktahuan. Berilah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu dengan benar dan mendasar. Karuniakanlah kepadaku talenta untuk menjelaskan dengan tepat dan kemampuan untuk mengutarakannya dengan seksama, luas, dan menarik. Tunjukkanlah bagaimana aku memulainya, arahkanlah perkembangannya, dan bantulah sampai kepada penyelesaiannya. Kumohon ini demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, saya akan bacakan untuk Katekismus Gereja Katolik artikel 219 sampai 221. Allah adalah cinta. Cinta Tuhan kepada Israel dibandingkan dengan cinta seorang bapa kepada putranya. Cinta itu lebih besar daripada cinta seorang ibu kepada anak-anaknya. Allah mencintai bangsanya lebih dari seorang pengantin pria mencintai pengantin wanita. Cinta ini malahan akan mengalahkan ketidaksetiaan yang paling buruk. Ia akan berlangkah sekian jauh sampai ia menyerahkan juga yang paling dicintainya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Cinta Allah itu abadi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Santo Yohanes berlangkah lebih jauh lagi dan berkata, Allah adalah kasih. Cinta adalah kodrat Allah. Dengan mengutus putranya yang tunggal dan roh cinta pada kepenuhan waktu, Allah mewahyukan rahasianya yang paling dalam. Ia sendiri adalah pertukaran cinta abadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ia telah menentukan supaya kita mengambil bagian dalam pertukaran itu. Perikop hari ini diambil dari Injil Matius dan Lukas tentang hal menghakimi dan hal yang kudus dan berharga, jalan yang benar, hal pengajaran yang sesat, dan dua macam dasar dan pesan pendengar. Sekarang mari kita mendengarkan Injil Tuhan. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melempar mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu itu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit pun orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas.
Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang yang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami membuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Injil Kristus. Penjelasan singkat, kumpulan perikop dari Injil Matius dan Lukas ini merupakan puncak ajaran praktis Yesus yang menekankan perbedaan krusial antara iman yang sejati dan yang palsu. Dimulai dari larangan untuk menghakimi sesama secara munafik. Ajaran ini berlanjut pada pilihan fundamental antara jalan yang sempit dan lebar, kemampuan untuk mengenali ajaran sesat dari buahnya, dan peringatan keras bahwa pengakuan iman Tuhan tidak ada artinya tanpa perbuatan nyata. Puncaknya, semua ajaran ini terangkum dalam perumpamaan tentang dua macam dasar, yang menegaskan bahwa satu-satunya fondasi hidup yang kokoh dan tahan uji adalah dengan mendengar sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kita. Silakan. Baik, nah, tes suara saya kedengaran? Kedengaran? Oh, kameranya belum buka malah. Sorry.